Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan bersama-sama mencoba untuk merenungi kandungan makna dalam ayat-ayat yang ada di surat Al-Buruj. Surat gugusan bintang. Kita coba memahaminya dengan merujuk pengertian dan penjelasan yang diberikan di dalam tafsir Al-Azhar, tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Jalalain. Mari kita mulai dari ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj. Ayat 1. Demi langit yang mempunyai bintang-bintang. Artinya, perhatikanlah olehmu langit yang mempunyai bintang-bintang itu, alangkah besar, alangkah luas dan alangkah jauh, entah di mana batasnya. Di sana terdapat bintang-bintang berjuta-juta banyaknya. Di antara bintang-bintang yang banyak itu ada yang dianggap sebagai tempat singgah atau manazil. Ada 12 bilangan bintang menurut letak bulan tiap-tiap tahun bergilir keadaannya, itulah bintang-bintang yang bernama 1. Capricornus, 2. Aquarius, 3. Pisces, 4. Aries, 5. Taurus, 6. Gemini, 7. Cancer, 8. Leo, 9. Virgo, 10. Libra, 11. Scorpio, dan 12. Sagittarius. Dalam bahasa Arab ke-12 bintang itu disebut buruj, yang dapat juga diartikan sebagai puri atau benteng tertinggi. Dalam tafsir Jalalain, Al-Buruj diartikan sebagai gugusan bintang. Dalam tafsir Ibnu Katsir, dijelaskan bahwa Ibnu Jarir memilih pendapat yang mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah manzilah-manzilah matahari dan bulan, yang semuanya ada 12 buruj. Allah mengambil sumpah dengan keindahan dan kehebatan organisasi atau peraturan perjalanan makhluk di langit, yang dapat juga dinamai kerajaan langit, agar kita meletakkan perhatian kepadanya. Ayat 2. Demi hari yang telah dijanjikan, yaitu pada suatu masa semuanya akan berakhir, langit akan runtuh dan bumi akan tenggelam, dan gunung-gunung akan menjadi rata dan air laut akan melimpah meluap menggelegak. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Ibnu Abi Hatim menyampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, dan hari yang dijanjikan, yaitu hari kiamat, dan yang menyaksikan, yaitu hari Jumat. Ini didapatkan dari cerita dari Abu Hurairah. Dalam tafsir Jalalain juga diartikan bahwa, dan demi hari yang dijanjikan, yaitu hari kiamat. Ayat 3. Demi penyaksi, demi yang disaksikan. Ada berbagai pendapat ahli-ahli tafsir tentang syahid dan masyhud, tentang penyaksi dan yang disaksikan. Menurut Abu Hurairah, hari yang dijanjikan al-maut ialah hari kiamat. Syahid ialah hari Jumat dan masyhud ialah hari wukuf di padang Arafah. Sebagaimana yang dijelaskan dalam tafsir Jalalain. Menurut Ikrimah, syahid ialah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan masyhud ialah hari Jumat. Menurut Ibnu Abbas, syahid itu ialah Allah sendiri dan masyhud ialah hari kiamat. Ada pula, syahid itu ialah insan, masyhud ialah hari Jumat. Tetapi barangkali tidak ada salahnya kalau kita katakan bahwa syahid itu ialah insan dan yang masyhud itu ialah Allah, sebagai pencipta alam ini. Qutila ashabul ukhdud. Ayat 4. Binasalah orang-orang yang membuat lubang parit. Celakalah atau kena kutuk laknatlah orang-orang yang telah sengaja menggali lubang atau parit yang dalam, yang mereka pergunakan untuk membakar orang-orang yang beriman kepada Allah yang Maha Esa. Tafsir Jalalain menjelaskan, yang dimaksud, telah dibinasakan, telah dilaknat orang-orang yang memiliki uhdud, artinya orang-orang yang menggali parit. An-nari dzatil waqud.
Ayat 5, dari api yang bernyala-nyala. Mereka gali lubang lalu mereka lemparkan orang-orang yang beriman kepada Allah ke dalam lubang itu, lalu mereka bakar. إذ هم عليها قعود Ayat 6, ketika mereka duduk di dekatnya. Sambil membakar mereka duduk di dekat lubang parit tersebut beramai-ramai. Tafsir Jalalain menjelaskan bahwa ketika mereka berada di sekitarnya, maknanya yaitu berada di sekitar tepi parit-parit itu seraya di atas kursi-kursi, mereka duduk. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود Ayat 7, dan mereka, terhadap apa yang mereka perbuat atas orang-orang yang beriman itu, adalah menyaksikan. Maknanya adalah, menyaksikan orang-orang beriman jadi abu. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد Ayat 8, dan tidaklah mereka berlaku kejam kepada orang-orang itu, melainkan karena orang-orang itu percaya kepada Allah yang Maha Gagah Perkasa, yang Maha Terpuji. Kesalahan orang-orang yang dibakar itu, hanya karena mereka percaya kepada Allah, mereka tidak mau menukar keimanan dengan yang lain. Manusia beriman tidak akan tunduk kepada sesama manusia, seperti ketundukan dia kepada Allah. Dengan keyakinan tauhid, manusia sampai kepada kesimpulan bahwa yang gagah perkasa itu hanya Allah, adapun manusia tidaklah gagah perkasa. Terpuji, karena hanya Dia sajalah yang benar-benar berjasa atas alam ini dan tidak pernah bersalah. الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد Ayat 9, yang baginya lah kerajaan di semua langit dan bumi. Dan Allah, atas tiap-tiap sesuatu, adalah jadi penyaksi. Dia menyaksikan apa yang di belakang kita dan apa yang berada di muka kita. Yang tersembunyi ataupun yang nyata. Dan tiadalah Allah itu pelupa. Segala sesuatu tiadalah yang lepas dari pengetahuannya. Berbagai penafsiran telah dinyatakan oleh ahlinya berkenaan dengan apa yang disebut yang membuat lubang parit itu. Siapakah mereka itu? Ada sebuah hadits yang dirawikan oleh Muslim dan Imam Ahmad tentang seorang bocah kecil yang kuat imannya dan banyak pertolongan Allah kepadanya, sehingga terlepas dari berbagai bahaya. Baru dia dapat mati dibunuh setelah raja yang memusuhinya membaca suatu kalimat pengakuan atas keesaan Allah. Disebut Ashabul Uhdud. Bisa disimak kisahnya di video yang linknya bisa dilihat di kanan atas video ini. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق Ayat 10. Setelah Allah memberi pujiannya kepada orang-orang yang teguh pada pendirian dan iman, yaitu mereka disiksa dan dibakar dalam lubang yang disediakan buat menyiksa mereka, maka ayat selanjutnya menerangkan akibat yang akan diterima orang-orang kafir yang telah menindas dan memfitnah kaum yang beriman itu. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan penindasan kepada orang mukmin dan mukminat, memfitnah, menyiksa, menindas, dan menimpakan berbagai ragam kesusahan kepada orang yang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan, kemudian tidak mereka tobat, tidak sedikit pun ada penyesalan dalam hatinya atas perbuatannya yang kejam itu. Maka bagi mereka adalah jahanam, dan bagi mereka adalah siksa bakaran. Jika dahulu mereka telah menggali lubang untuk menyiksa orang yang beriman, lalu membakar, maka dalam neraka jahanam itu siksa yang akan mereka dapatkan pun pembakaran jua adanya. Orang yang goyang imannya oleh propaganda agama lain, yaitu para misionaris Nasrani, Zending, ada yang mengatakan, bahwa ancaman Allah kepada orang yang salah yang tersebut dalam Al-Quran adalah sangat kejam, seakan-akan tidak mengandung belas kasihan. Padahal kalau diperhatikan ayat ini dengan saksama akan kelihatan nyata sekali kasih sayang Allah.
yaitu sesudah mereka itu berlaku kejam, menindas dan menganiaya, padahal yang ditindas dianiaya itu ialah orang yang beriman, bagi mereka masih dibukakan pintu untuk tobat. Tepat sekali apa yang dikatakan oleh Imam Hasan al-Bishri, alangkah pemurahnya Allah Ta'ala itu, sesudah mereka bunuhi, mereka galikan lubang dan mereka bakar orang-orang yang dikasihi oleh Allah, namun mereka masih diseru buat tobat. Dan bila bertobat, kesalahan besar itu diampuni. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Ayat 11. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka adalah surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Meskipun di dunia ini orang-orang mukminin dan mukminat mungkin saja dianiaya dan disiksa, disakiti dan ditindas, karena teguhnya mereka dengan iman dan diiringi lagi oleh amal yang saleh, bagi mereka telah disediakan surga-surga, sehingga kesakitan yang diderita sementara waktu di dunia itu telah mendapat balasan yang mulia di sisi Allah. Itulah dia kemenangan yang besar. Menang jiwa mukminin dan mukminat mengatasi cobaan di kala hidup. Inna batsha rabbika lasyadid. Ayat 12. Lalu Allah memberi peringatan. Sesungguhnya pembalasan Tuhan engkau itu adalah amat sangat. Inilah peringatan Allah yang selalu mesti diperhatikan oleh orang yang berlaku zalim, sebab pembalasan yang sangat dahsyat dari Allah itu adalah tersebab salah orang itu sendiri. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Ayat 13. Sesungguhnya dialah yang memulai dan dia yang mengulang kembali. Misalnya Allah menciptakan dari buah-buahan, seumpama mangga dan durian dari bijinya sebuah, dilemparkan dengan tak sengaja ke bumi atau ditanam dan dipupuk dengan sesungguh-sungguh. Lalu tumbuhlah dia, mulanya berdaun 2 helai saja, lama-lama tumbuh dengan suburnya sejak dari daun 2 helai, lalu rimbun rampak berdahan, bercabang dan beranting, berdaun dan berbunga, berputik dan berbuah. Begitulah keadaannya dimulai sejak dari sebuah biji mangga sampai kelaknya berbuah beribu-ribu pada tiap musim. Maka tiap-tiap biji dari buahnya tadi, bila datang waktunya, dia pun akan mengulang lagi tugas yang telah diterimanya sebagai lanjutan daripada tugas yang mula ditanamkan dahulu, mulai lagi dan ulang lagi. Demikianlah segala-galanya ini, bermulai dan berulang dalam keadaan yang baru pula. Tafsir Jalalain, sesungguhnya dialah yang memulai penciptaan makhluk dan yang mengembalikan makhluk menjadi hidup kembali, maka tiada sesuatu pun yang dapat menghalang-halangi apa yang dikehendakinya. Wahuwal ghafurul wadud. Ayat 14. Dan dia adalah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha Pengampun atas dosa dan kesalahan yang kita perbuat di dalam hidup kita. Allah itu penyayang, pengasih, dan sangat cinta kepada hambanya. Diperingatkannya dengan wahyu-wahyu berulang-ulang agar manusia jangan menempuh jalan yang salah. Dzul Arsyil Majid. Ayat 15, yang empunya ars. Ars berarti mahligai, atau takhta, atau singgasana tempat duduk bersemayam. Dia adalah perlambang daripada kekuasaan yang mutlak. Apakah ars Allah itu sesuatu benda, atau diartikan perlambang semata-mata, tidaklah perlu kita perbincangkan. Yang Maha Terpuji, bertambah halus perasaan manusia, bertambah tajam daya pengenalan panca indera terhadap keindahan alam ini, bertambah terlompatlah dari dalam lubuk hati sanubari puji dan puja kepada Allah Maha Kuasa. Fa'alun lima yurid. Ayat 16, yang berbuat apa yang dia kehendaki. Apabila dia berkehendak sesuatu diperbuatnya sesuatu sekehendaknya. Tak ada yang dapat menghalangi.
هل أتاك حديث الجنود Ayat 17. Adakah sudah datang kepada engkau berita tentara-tentara? فرعون وثمود Ayat 18. Fir'aun dan Samud. Ayat-ayat ini berupa pertanyaan. Kita pun sudah tahu bahwa sebelum surah Al-Buruj ini sudah banyak ayat menerangkan tentang Fir'aun dan Samud, dan setelah ini akan datang lagi ayat yang lain. Ayat dimulai dengan pertanyaan adalah semata untuk mengingatkan kejadian itu. Kita pun tahu bahwasanya yang dimaksud dengan tentara ialah kekuatan tersusun, atau organisasi yang teratur. Dengan tentara teratur, secara perlambang ataupun secara kenyataan, mereka semua mencoba menantang kebenaran yang dibawa oleh nabi-nabi Allah. بل الذين كفروا في تكذيب Ayat 19. Bahkan orang-orang yang kafir itu dalam keadaan mendustakan. Dimulai dengan kata bal, yang berarti bahkan. Untuk menjelaskan bahwa orang-orang kafir itu selama-lamanya akan tetap mendustakan, baik dia di zaman Fir'aun, atau di zaman Samud, ataupun di zaman Nabi Muhammad. والله من ورائهم محيط Ayat 20. Padahal Allah dari belakang mereka, selalu mengepung. Satu di antara alat pengepung kepunyaan Allah itu ialah maut. Adakah pada mereka kekuatan buat menantang maut? Tafsir Jalalain menjelaskan, padahal Allah mengepung mereka dari belakang mereka, tiada seseorang pun yang dapat menyelamatkan dan menjaga mereka dari azabnya. Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, sesungguhnya orang-orang kafir selalu mendustakan. Mereka selalu berada dalam keraguan, kebimbangan, kekufuran, dan keingkaran. Padahal Allah mengepung mereka dari belakang mereka. Yakni Dia berkuasa atas mereka lagi mengalahkan, mereka tidak dapat luput darinya dan tidak dapat melarikan diri dari kekuasaannya. بل هو قرآن مجيد Ayat 21. Bahkan ia adalah Al-Quran yang tinggi mulia. Sebab kata-kata yang termaktub di dalamnya adalah firman ilahi. Sebab itu sucilah sifatnya. Tafsir Ibnu Katsir, bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia. في لوح محفوظ Ayat 22. Di dalam lauh yang terpelihara. Lauh yang terpelihara, atau lauh mahfuz. Di sanalah kata asli atau original Al-Quran itu tersimpan. Kaul itu sendiri kadim sifatnya, kekal selama ada alam semesta. Karena kebenaran itu tidaklah dapat dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Asal arti kata lau ialah batu picak tipis, laksana batu tulis anak sekolah atau batu lain yang di sana dapat dipahatkan suatu tulisan. Apakah sifat lauh mahfuz yang dalam ayat ini sebagai batu tulis pula? Itu pun tak usah mengganggu pikiran kita. Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan, yaitu Al-Quran yang agung lagi mulia, yang tersimpan dalam lauh mahfuz. Maksudnya, Al-Quran itu di kalangan para malaikat terpelihara dari segala bentuk pengurangan, penambahan, perubahan, dan penyimpangan. Dalam tafsir Jalalain, dijelaskan, yang dalam lauh, berada di atas langit yang ketujuh, terpelihara, dari ulah setan-setan, dan dari sesuatu perubahan. Panjang Lauh Mahfuz itu sama dengan panjangnya langit dan bumi, sedangkan lebarnya ialah sama dengan jarak antara timur dan barat, terbuat dari intan yang putih bersih. Demikianlah menurut pendapat yang telah dikemukakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Yang jelas bahwa kebenaran itu tetap terlukis dan terpahat di dalam alam cakrawala ini. Dan Al-Quran sendiri sebagai wahyu ilahi tidaklah pernah berubah, terpelihara ia daripada tahrif, yaitu tidak diubah-ubah titik atau barisnya, atau kalimatnya, oleh tangan manusia, sehingga tidak pula berubah artinya. Pelajaran yang dapat diambil dari surat Al-Buruj ini antara lain adalah 1.
Hakikat kemenangan itu adalah ketika kita tetap teguh dalam keimanan. 2. Keimanan itu ada diuji, dan kepemimpinan atau penguasa yang zalim itu akan juga menjadi ujian bagi kita. 3. Allah tetap selalu membuka pintu taubat dan pintu ampunan bagi hambanya yang mau bertaubat, meski banyak dosa dan kedoliman yang telah diperbuat. Allah Maha Tahu atas segala sesuatu. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.